Walaupun kadang temen juga jengkelin juga. Hah? Jengkelin juga. Iya, malah ngejorokin gitu. Udah pantas. Kalau enggak udah gitu. Insecure atau pesimis tuh bukan terjadi antara pendidikan atau tingkat sosial, tapi lebih ke weton. Kembali lagi kita di Smartphone. Kita hari ini akan ngobrolin tentang beberapa topik dari obrolan kita santai dengan ada beberapa tema nantinya. Yang pertama kita ke insecure. Nah, kemarin ada teman-teman yang tanya tentang hubungan insecure. Jadi contohnya kayak gue suka nih sama dia gitu, tapi terhalang insecure. Iya. Padahal pasangannya itu gak apa-apa, udah kita lewatin aja gitu. Tapi si tubuh si cewek atau si cowok, salah satu lah pasangan dari mereka tuh insecure. Nah, coba deh, itu gimana cara ngatasin problematika seperti itu dari sudut pandang keluarga mungkin, atau pendidikan, atau yang lain tentang insecure pada pasangan. Nah, menurut lu gimana deh? Dulu deh. Dari gua dulu ya. Buat gua kalau misalnya insecure kan biasanya ada yang namanya rasa kurang percaya diri ya, maksudnya dia tuh merasa dirinya masih ada yang kurang, jadi kalau misalnya mau jalanin sesuatu masih ragu-ragu lah gitu. Biasanya ya banyak sih faktor insecure kayak tadi. Misalnya ceweknya sama dia pendidikannya beda, ceweknya S1, dianya lulusan SMA gitu kan, biasanya ada yang merasa insecure karena faktor pendidikan, ada yang juga faktor pekerjaan gitu kan, gaji atau gimana gitu kan, jadinya takutnya nggak bisa bahagiain itu kalau misalnya mau bahagiain pasangannya kalau mau nikah gitu kan. Atau faktor good looking juga. Good looking, oke. Insecure bisa dari good looking. Nah, bisa sih. Bisa kan? Namanya juga orang. Jadi merasa dia nggak pantas gitu ya? Iya, biasanya insecure tuh terhadap pasangan timbul kalau merasa orang itu nggak pantas gitu. Kayaknya gue kurang cocok sama dia. Gitu. Tapi untuk mundur nggak mau ya? Mundur nggak mau. Jadi ini ada nih di komentar kan. Pernah nggak sih kalian suka sama seseorang tapi kehalang insecure? Terus ada tuh komenan di bawahnya. Pernah sampai ngerasa nggak pantas sama dia. Terus bawahnya lagi, ih kok sama sih mbak gitu. Mbak berarti cewek nih. Terus ada lagi. Terus ini harus gimana ya? Sayang sih tapi insecure. Nah, jadi dia udah tahu, udah apa ya namanya, dia udah sadar diri tapi dia nggak mau untuk mundur. Sebetulnya insecure itu penting, dalam arti penting itu berarti dia menyadari bahwa dirinya masih ada yang kurang. Betul. Ini kalau dari menurut sisi gue ya, positif itu insecure itu di situ. Jadi ada merasa dirinya kurang, dan gue kalau dari sisi, karena itu cewek ya mungkin ya gitu, yang notabene lebih bukan mayoritas ya, tapi pada umumnya yang diperjuangkan. Gitu. Cewek yang diperjuangkan. Diperjuangkan. Dan kita cowok kan memperjuangkan. Nah, biasanya kalau kita sebagai sisi cowok yang ngerasa bisa pasangan ya, yang mau kita gebetan lah, yang merasa wah di atas kita gitu, kita pasti insecure ya, bisa dibilang pasti itu kan. Kalau dari gue pribadi itu jadi sisi positif gitu, pacuan kita untuk jadi lebih baik. Kalau gue pribadi misalnya kayak dia, wah dari sisi karir udah lebih bagus dia, ya kan. Soalnya kalau gue pribadi laki-laki lah, mungkin kalian juga mungkin bisa memvalidasi atau mungkin menolak ya, bahwa cowok tuh menurut gue insecure tuh karena pride-nya, kebanggaannya cukup tinggi. Gue misalnya kayak yang tadi gue bahas soal finansial gitu. Misalnya pasangan gue atau calon pasangan gue ngerasa
karirnya udah lebih baik dari gue. Nah, gue pengennya ngerasa gue tuh juga bisa lebih baik gitu loh. Dalam arti bukan pengen nunjukin siapa lebih baik gitu atau siapa derajat cowok lebih tinggi, bukan. Tapi kalau gue pribadi insecure soal kayak pasangan gini ya, lebih ke arah gue pengen rasa bangga gue tuh lebih tinggi gitu. Misalnya kayak misalnya pasangan gue bilang, wih cowok nih udah sampai segini loh gitu. Oh, jadi Ya bisa kan? dibanggain. Bisa dibanggakan gitu. Kalau dari gua. Tapi kebanyakan insecure-nya, kita bicara mayoritas kebanyakan ya. Insecure pasangan itu tentang apa sih? Apakah ekonomi, pendidikan, keluarga? Kan ada tuh kelas kasta-kasta, ada yang ini gitu. Apakah dari tentang sosial hidup mereka? Kalau misalnya dari klasifikasi Atau enggak lingkungan circle kita lah, kan ada tuh circle yang bagus, dia circle-nya gini aja. Nah, kebanyakan mayoritas apa? kebanyakan kalau menurut gue sih yang paling banyak antara harta kan sama ekonomi sama penampilan si fisik. Oh ya, penampilan tadi. Berarti mayoritas harta sama penampilan. Iya, menurut gue sih itu. Harta sama penampilan. Terus dari Bung Jo? Kalau dari gue sih biasanya lebih bukan karena hartanya sih ya, lebih ke status. Status apa nih? Kayak status pekerjaan misalnya, status pendidikan. Jadi ini ya tentang pekerjaan dan pendidikan. Ya, kalau dari gue di situ. Jadi istilahnya kalau soal kayak tadi ekonomi, istilahnya tadi atau fisik, ngaruhnya ke itu juga sebetulnya gitu. Karena menurut gue pribadi cukup ngaruh sih kalau kayak soal tadi pekerjaan lah istilahnya gitu. Kita yang jadi bawahan dia pun kita mau deketin dia kejiper gitu, ya kan? Oke, jadi ketika salah satu pasangan kita di atas, apalagi cewek ya, cewek di atas, kitanya mau deketin, kita yang di bawah itu agak iya, gitu. Bukan berarti kita pengen derajat wanita di bawah kita, enggak gitu. Maksudnya tapi memang ya tadi pride-nya tadi kita ngerasa kita lebih bangga kalau cewek kita banggain kita gitu. Berarti kalau bisa dibilang cowok itu harus di atas daripada cewek gitu. Tapi tidak menuntut dari status, tapi tidak menuntut kemungkinan cewek bisa di atas tapi bisa menerima yang cowok yang di bawah. Tapi itu susah sih. Ya. Di Indonesia sih enggak juga, banyak tapi langka gitu. Pertama langka. Banyak tapi langka. Yang kedua juga gue rasa karena ini bahasa insecure ya, cowok tetap insecure walaupun dia diterima padanya gitu loh. Rasa pengen tetap yang merasa lebih baik lah, menjadi yang lebih baik. Kalau dari gue sih ngerasanya gitu. Tapi untuk kalian nih, insecure itu butuh diobrolin atau dipendam sendiri sih? Contohnya gini nih, gue insecure sama dia, terus habis itu gue curhat ke kalian, ngomong curhat kalian itu. Atau gue insecure tapi diem, nanti biar insecure ini gue selesain sendiri gitu. Kalau itu sih dari menurut gue ya dari masing-masing orang beda-beda ya. Ada yang maunya kalau misalnya insecure yang pengen diselesain dia sendiri, rasanya pride itu lebih ada kalau biasanya. Kalau menurut gue ya, dia lebih bangga lah, gue bisa ngatasin. Cuma kalau yang kata mungkin kalau yang kata share nanya gitu kan, kita minta saran sama pendapat. Biasanya di Instagram, di apa? SG Twitter, pendapat. Ada kolom pertanyaan. Di Twitter bikin thread gitu kan. Bikin thread, buset. Nah itu ya menurut gue sih gak masalah sih karena dia mungkin lebih cari opsi yang lebih general gitu. Jadi biar dia mungkin punya cara dari sarannya orang lain gitu, biar lebih cepat gitu. Menurut gue sih gitu. Oh jadi konsultan gratis. Konsultan gratis tuh daripada kita harus ke psikolog. Jadi kan ketika netizen itu kadang mempengaruhi kita ya, mempengaruhi mental, mempengaruhi psikologi kita. Terus dari Bung. Kalau dari gua pribadi ya tadi konsultasi sih juga bagus sih gitu, tanya pendapat ke temen gitu. Walaupun kadang temen juga jengkelin juga. Jengkelin juga. Iya, malah ngejorokin gitu. Udah banget. Kalau enggak udah gitu. Ada yang inget banget tukang parkir. Dan nyemangatin udah coba aja kejar dulu, ada yang kayak gitu. Ada juga yang udah mundur lah.
udah nggak pantas gitu istilahnya, ada kayak gitu. Tapi kalau banyak juga yang kayak gitu tuh lebih menurut gua dipendam sih, tapi dipendam dalam artian ya tadi jadi pacuan aja gitu. Dipendam. Apalagi nih kalau misalnya dari apa penglihatan apa sudut pandang cowok. Kalau cewek mungkin beda. Kalau cewek biasanya lebih ke share. Kalau dia kalau misalnya kurang, kalau ada insecure nih biasanya ke teman curhatnya antar cewek antar cowok. Biasanya begitu kalau cewek. Tapi kalau udah kelihatan insecure nih, lebih baik dilanjut atau mundur? Tergantung sih. Jadi kalau dari gua misalnya Kan ada resiko masing-masing tuh. Nah, gimana tuh? kalau dari gua sih lihat Sikon. ya sikon sih mungkin bisa dibilang. Jadi kita bisa mesti ngelihat kelebihan dan kekurangan kita lah istilahnya. Kalau misalnya kita kekurangan cuman masih bisa dikejar, kayak misalnya status kan masih bisa dikejar tuh. Mungkin menurut gue insecure itu ya nggak apa-apa kita masih lanjutin. Cuman kalau misalnya ada sesuatu yang nggak bisa dikejar, kalau faktor apa gitu kan, kayak misalnya faktor latar belakang keluarga gitu. Kalau itu yang sih ini minta nuntutnya tinggi, menurut gue harus menerima, harus mundur, lebih baik cari yang lain. Oh berarti tergantung kita bisa sampai apa enggak. Iya. Mungkin itu. Yang kedua juga kalau buat gua yang tadi lihat kelebihan kekurangan kita tuh soal kayak ya tadi insecure soal fisik. Banyak sekarang kok yang istilahnya yang nggak cakep-cakep banget istilahnya, punya pacar yang cantik gitu, yang ganteng ya, karena salah satunya mungkin orangnya asik, humoris gitu kan, itu kan mengalahkan semuanya ya istilahnya itu. Buat ATM juga sih. Ya, juga bisa ikut rekening. ATM itu Rekening ya. Rekening. Itu juga salah satu yang menutupi kekurangan lah, insecure-nya tadi. Itu juga salah satu mungkin bisa dicari lah. Betul. Oke. Nah, insecure kan dalam artian kita kayak nggak pantas gitu kan. Tapi kalau dibandingin sama pesimis, sama nggak sih? Pesimis. Menurut lu, Menurut lu gimana? Pesimis sih menurut gua lebih ke mindset aja ya. Jadi kalau misalnya kalau tadi apa sebelumnya insecure, kalau insecure kan saat lu udah ngelakuin atau lu udah yakin, pas lu jalanin tiba-tiba, aduh gua nggak ini gitu. Kalau pesimis sih dia mungkin udah insecure duluan sebelum coba gitu loh. Oh berarti udah gua kalah, bisa kejar udah. Jadi udah kelihatan duluan lah ya, udah kelihatan duluan hasilnya, tapi ya nggak usah. Iya, nggak mau, udah nggak usah lah, mundur aja gitu, menurut gue sih gitu. Kalau gua sebetulnya sama pesimis sih beda ya, cuman mungkin pesimisnya tuh lebih ke arah pertimbangan dia. Pertimbangan dalam arti mungkin kalau yang dia udah deketin, maksudnya karena ini kan bahasa soal pasangan, maksudnya dia lagi deketin gebetan, udah deket nih baru ketahuan, itu jatuh insecure. Tapi kalau udah dari awal, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, itu bukan pesimis menurut gua, lebih ke pertimbangan daripada ngelakuin yang menurut dia sia-sia. Lebih baik yang cari yang sesuai menurut dia lah, istilahnya nggak terlalu tinggi gitu. Tapi lebih baik mana tuh? Pesimis atau insecure? Tapi gini, kalau insecure kan kita udah jalan dulu nih, sudah jalan terlampau jauh, hasilnya nggak sesuai. Tapi kalau pesimis udah dikeker nih, ya dapat nih, udah. Jadi kalau pesimis dia belum sampai jauh, kalau insecure dia udah sampai jauh, udah jalan gini. Pas hari A, pas hari H, terus ya nggak dapat nggak kena gitu kan. Itu sakitnya malah berlipat-lipat, berlapis-lapis kayak makanan itu. Sakitnya berlapis-lapis. Oh, nah jadi untuk keamanan hati pilih mana? Lu gimana aja? Emang jadi tadi ya, gua jadi tumbal aja. Kalau dari gue kayak tadi itu, kalau pengalaman gue pribadi, apa ya, mungkin lihat sikon kali ya. Tapi kalau menurut gue bisa dicoba, lebih baik dicoba gitu maksudnya. Nanti udah terakhir gak dapet istilahnya, ya udah, seenggaknya udah sempat dicoba lah, walaupun memang gagal. Daripada lu nyesel karena nggak pernah melakukan dicoba itu. Oke, berarti harus ada tindakan
daripada lu nanti nyesel. Iya. Meskipun tindakan itu gagal atau berhasil, Iya. nanti lu punya cerita. Betul, itu salah satunya gitu. Karena menurut gue tuh cukup ngaruh gitu soal yang tadi istilahnya lebih baik dari deketin dari awal atau itu, karena misalnya kayak lu deketin orangnya memang udah kenal gitu, nah ya udah deket aja gitu, coba dulu gitu. Tapi kalau memang lu nggak kenal dan lu ngerasa langsung ditolak mungkin gitu aja, daripada baru mau coba kenalan aja udah ogah dia, lebih baik gak usah gitu. Ya, nggak usah. Kalau dari gua Mendingan nggak usah dilanjutin lah ya. iya. Cakep anjir. Gimana? Kalau menurut gue ya, kalau misalnya dari pengalaman pribadi, menurut gue sih lebih baik kalau misalnya pesimis kan berarti kan sebelum lu melakukan sesuatu kan belum udah putus mundur duluan. Kalau menurut gue kalau misalnya lu orangnya mempertimbangkan sesuatu, lebih baik sih kalau hal itu yang lu pesimisin itu nggak menghasilkan sesuatu, yang mendingan nggak usah dilanjut. Misalnya lu cuma pengen ini doang, apa namanya, coba deketin dia gitu, mau apa enggak, tapi pesimis. Kalau menurut gua kalau masih pesimis, kalau misalnya mau nyoba nggak masalah. Cuman kalau misalnya lu di saat di pertimbangan lu ini kayaknya nggak mungkin banget, mendingan dari awal udah, misalnya namanya juga waktu sama tenaga kan itu cukup berarti ya. Daripada habis di tengah jalan gitu kan, daripada kebuang ini, mendingan buat sesuatu yang lain sih. Biar nggak buang-buang. Terkadang kalau lebih ke insecure itu kita menghabiskan orang-orang yang menyukai kita. Jadi bisa dibilang ini ada cowok yang deketin lu nih, tapi si cewek ini tetap kekeh ke cowok yang satu itu. Gini, dia insecure nih, tapi dia pengen jalan aja dan menolak semua orang yang berusaha mencintainya itu. Dan pengalaman pribadi parah enggak sih. Kan Terus nih kan. Enggak ada ini nih, ada apa namanya? Ini ada lagi nih. Bentar. Kolom komentar. Oke. Nih. Saya hanya kehilangan seseorang yang tidak mencintai saya. Sedangkan dia kehilangan orang yang benar-benar mencintai dia. Gitu. Jadi kalau insecure itu dia menghabiskan waktu dengan satu orang yang belum tentu dia dapatkan. Dengan menolak berbagai orang yang ingin masuk ke hatinya. Gitu. Jadi insecure itu ke situ. Kalau pesimis, udahlah, salah. Jadi ada yang mau masuk satu-satu, lebih banyak. Pasrah ya, lebih ke pasrah. Tapi nanti bakal ada yang datang tuh atu daripada satu dipegang gitu kan. Dipegang terus, nolakin semuanya, nggak jadi. Ya, bisa sih, dan itu juga cukup apa nih? Nggak ada sih kayak gitu sih. Tapi kalau dari kita ngomong Jawa ya, insecure atau pesimis itu bukan terjadi antara pendidikan atau tingkat sosial, tapi lebih ke weton. Ya lebih ke weton. Jadi kalau nggak cocok dipaksain ya nggak bisa gitu. Kalau apa namanya? Istilahnya cukup insecure soal bicara adat lah ya. Bicara adat, kalau emang kental banget gitu kan. Ya masih nggak bisa. Ya udah, cinta nggak pas, cinta weton nggak pas, cinta ketolak gitu. Meskipun cinta mati. Gitu. Unik sih. Itu juga cukup bahasan yang mungkin lain waktu kali ya itu. Ya, untuk masalah itu. Oke, terus ada lagi untuk selain secure? Udah sih. Udah. Nah, cut dulu ya. Oke. Terima kasih dari kita tadi bicara tentang insecure. Apa itu insecure dalam hubungan, apakah toksik apa enggak, jangka pendek atau jangka panjang, apa yang perlu dihindari. Nah, itu tadi udah kejawab
sebagian dari Bung Jo sama Mas Ira. Jadi nanti teman-teman kalau memang punya pertanyaan bisa ajukan di kolom komentar ya gitu. Nanti Atau komentar-komentar yang lain gitu yang punya pendapat, punya ide untuk kita bahas, kita jadikan konten. Kalau rame kita lanjut ke part 2. Boleh kita lanjut ke part 2. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke, selamat siang, thank you. Oke.